Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Febiani. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus masalah komunikasi internal Maxim. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Maxim adalah masalah komunikasi internal yang dipicu oleh kebijakan tarif yang sangat murah. Masalah ini menyebabkan para pengemudi merasa tidak adil dan tidak dilindungi oleh perusahaan. Minimnya komunikasi dua arah membuat ketidakpuasan menumpuk dan berujung pada protes massal dan konflik dengan pengemudi platform lain. Jadi intinya kasus adalah kegagalan Maxim dalam berkomunikasi secara transparan dan empatik dengan mitra kerjanya yang kemudian berimbas pada operasional reputasi perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah masalah utama. Dalam kasus Maxim, permasalahan utamanya adalah kegagalan komunikasi internal yang berakar dari strategi bisnis mereka yang menawarkan tarif sangat murah. Maxim tidak secara transparan dan menandai komunikasi skema pembagian hasil kepada para pengemudi yang membuat mereka merasa dirugikan secara finansial. Minimnya saluran komunikasi yang efektif juga menghalangi pengemudi untuk menyampaikan keluhan mereka. Akibatnya ketidakpuasan menumpuk dan meledak menjadi protes massal di berbagai daerah ini. Ini tidak hanya merusak operasional harian perusahaan, tetapi juga merusak citra Maxim di mata publik dan calon pengemudi. Intinya, Maxim gagal membangun kepercayaan dengan mitra melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, dan hal ini membuat strategi bisnis yang agresif menjadi bumerang. Yang ketiga itu ada dampak yang terjadi. Yang pertama itu menurunnya moral pengemudi. Pengemudi merasa tidak dihargai dan dilindungi oleh perusahaan. Hal ini membuat mereka tidak loyal, malas mengambil order, dan pada akhirnya mengurangi kualitas layanan. Yang kedua itu ada gangguan operasional. Adanya protes dan mogok kerja dari pengemudi menyebabkan layanan terganggu dan perusahaan berpotensi kehilangan pelanggan. Terus selanjutnya itu ada penyelesaian masalah. Yang pertama itu memperbaiki komunikasi internal. Itu membangun saluran komunikasi dua arah. Maxim harus menciptakan platform atau forum yang memungkinkan pengemudi menyampaikan keluhan, masukan, dan ide secara langsung kepada manajemen. Yang kedua itu menguatkan hubungan dengan mitra pengemudi. Pemberian dukungan dan perlindungan. Maxim perlu menunjukkan komitmennya untuk melindungi pengemudi dari konflik di lapangan, misalnya dengan menyediakan layanan darurat atau tim khusus yang bisa dilindungi saat terjadi masalah. Yang ketiga itu memperbaiki komunikasi eksternal. Manajemen krisis yang efektif. Ketika terjadi insiden, Maxim harus proaktif dan transparan dalam memberikan pernyataan resmi kepada publik dan media. Keterlambatan atau kurangnya informasi bisa memperburuk situasi. Nah, yang keenam itu ada kesimpulan dan pembelajaran. Secara ringkas dan konkret, kasus Maxim menunjukkan bahwa strategi bisnis yang agresif tidak akan berhasil tanpa komunikasi internal yang kuat. Minimnya transparansi dan tidak adanya saluran komunikasi dua arah dengan para pengemudi, mitra menyebabkan ketidakpuasan yang akhirnya memicu protes massal dan merusak reputasi perusahaan. Pembelajaran penting adalah komunikasi internal adalah kunci stabilitas reputasi yang baik di mata publik tidak hanya dibangun dari pemasaran, melainkan dari cara perusahaan memperlakukan orang-orang di dalamnya. Komunikasi internal yang buruk akan tercermin dan pada akhirnya merusak citra perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada pembelajaran penting dari studi kasus. Kegagalan Maxim dalam mendengarkan pengemudi dan menjelaskan kebijakan tarifnya menyebabkan ketidakpercayaan dan protes. Ini membuktikan bahwa reputasi perusahaan dimulai dari dalam dan masalah internal yang tidak ditangani dengan baik akan selalu merusak citra di mata publik. Oke, sampai situ ya presentasi saya. Terima kasih.